Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Sudah berapa lama kau jadi orang Islam? Sejak dalam kandungan ibu saya sudah muslim. Oke, jadi kau sudah lahir muslim ya? Ya. Tapi kau tidak pernah tahu bahwa nabimu mempunyai kekuatan seksual setara 30 laki-laki? Mana tunjukkan hadisnya, jangan banyak congor saja kau. Oke, saya bukakan. Saya bukakan ya. Inilah teman-teman ya, banyak orang jadi orang Islam, dia nggak tahu isi hadisnya itu, dia nggak pernah baca, itu loh masalahnya di situ. Saya bacakan, sabar. Masalahnya Muhammad itu dalam hal berjima atau berhubungan seksual, dia memiliki kekuatan setara 30 laki-laki. Makanya dia sanggup menggilir istri-istrinya itu dalam satu malam. Kau tak tahu itu kan? Gimana kau tahu? Banyak otakmu itu otak baku, guys. Kan? Sekarang kalau ada hadisnya gimana? Ya tunjukkan, jangan banyak congor saja kau. Oke, ku bacakan. Sahih Bukhari nomornya 260. Nggak perlu kau baca, kau tunjukkan. Congormu banyak sangat. Ini kan sudah saya tunjukkan, ini bisa kau baca ini nih. Mana dia? Nih. Oh, maksudmu kau mau tampilkan di layar begitu? Iya, kau tampilkan saja. Oh, baik, ku tampilkan di layar. Baik, ku turuti kemauanmu. Kali congormu. Ku turuti kemauanmu ya, ku turuti. Kau. Ku turuti kemauanmu. Oke. Lagian pun tajuk kau ini pun tajuk apa ini? Sebentar, ku turuti kemauanmu. Sabar. Ku turuti kemauanmu ya, ku turuti. Kita buka dulu kamera kita. Bentar. Sabar. Kita tampilkan di layar karena memang mereka ini harus didikte teman-teman ya. Jadi harap maklum karena memang mereka ini orang-orang awam yang tak tahu apa-apa. Nah, kau lihat ini? Kau lihat ini enggak? Kau sudah lihat ini enggak? Sahih Bukhari 260 telah menceritakan kepada kami dan seterusnya nih. Nabi adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Meninggal gak kamu di situ? Oh, kamu masih kau? Bukan, itu palsu. Lihat mukanya itu. Tergoncang. Tergoncang, saudara. Aduh, gimana? Setelah kau lihat hadisnya gimana? Nggak ada yang tergoncang, Edis, bodoh. Setelah kau lihat hadisnya gimana? Biasa-biasa aja, santai aja, bro. Nah, jadi sudah kau akui bahwa Muhammad memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki? Ngapain aku harus ngakuin di muka kau, bodoh? Jadi kau nggak mengakui itu? Kau nggak perlu. Jadi kau nggak mengakui itu? Nggak perlu kau. Sudah gue bilang teman-teman, bunuh diri orang Islam kalau melaporkan saya itu bunuh diri. Memang kau manusia monyet. Kalau kau melaporkan saya, sudah kau bilang bunuh diri. Karena nanti ternyata yang saya katakan itu benar, bahwa Muhammad memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Apa? Menyembah setan kalian semua. Justru yang menyembah setan itu adalah kalian menyembah mayat. Kepala otak kau. Baru datang nih orang kemarin, belum tahu nih. Ya gimana? Apakah kau masih berniat ingin melaporkan Edis TV? Kau di mana? Nggak perlu melaporkan. Sekarang pasti mereka sialan nih kalau gua laporin, ntar gua malah dimarah-marahin. Karena ternyata gini ya. Selamat malam, Mabes Polri. Jangan banyak congormu. Begini Pak, saya ini mendapati ada satu siaran di Komal TikTok. Siarannya apa? Dia mengatakan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad, dikatakan memiliki kekuatan seksual setara 30 laki. Saya tidak terima ini Pak, saya tidak terima. Saya mau laporkan orang ini. Mabes Polri memanggil ulama. Ulama, coba kemari. Ini ada umat ini yang ingin melaporkan bahwa Muhammad memiliki kekuatan setara 30 laki-laki. Langsung ini si Santu langsung ditampar sama ulamanya.
Nggak ada untung. Kamu mau melaporkan dia? Yang dikatakan dia itu adalah benar. Bahwa Nabi kita memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Mau melaporkannya dari mana? Saya tunggu, saya tantang. Laporkan Edis TV karena Edis TV menista agama Islam. Tidak akan mampu dan tidak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Nih, Anak buahnya Muhammad nih. Dari bahasa-bahasanya anak buahnya bukan Muhammad. anak buah. Bodoh, bukan Dari anak buah. gaya-gayanya, dari tangan-tangannya, Bukan anak buah, itu ini nabi- menunjukkan nabi saya. kelakuan pemimpinnya, kelakuan ketuanya. Inilah anak buahnya Muhammad nih. Nih, anak buah Muhammad kayak gini. Lihat tuh, sudah tahu kan? Karena mereka tidak akan mampu dan tidak akan sanggup menghadapi RCP. Nggak akan mampu. Nggak perlu melawan kau. Juma saja sudah ngomong. Juma sudah ngomong begini. Kalian itu ya, jangankan kalian, ulama saja nggak akan sanggup menghadapi RCP itu. Nggak akan sanggup. Berani-berani ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Bukan kebenaran, kau nggak akan percaya, Kudis. Barusan kutunjuk sama kau hadisnya bahwa Muhammad memiliki Nggak kekuatan perlu, setara nggak 30 perlu. laki-laki. Kenapa kau mengeles? Kita tunjukkan pun tentang Muslim, kau kan nggak akan percaya. Karena otakmu bawaan setan. Sudahlah. Pesan saya sama kamu satu. Jadi nggak guna Ketika kalian ingin melaporkan Edis TV, lebih baik kalian konsultasikan dulu sama ulama. Karena ulama pasti tidak akan mengkasih izin kalian melaporkan karena yang saya katakan benar. Pertama Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Betul, Muhammad kena sihir. Bagi kau yang benar. Terus Karena kau nggak tahu Muhammad apa-apa. satu-satunya Bagi nabi kau yang ada menyuruh benar. manusia minum kencing hewan. Betul juga. Apalagi Tahu. Muhammad satu-satunya nabi yang menikahi anak kecil. Betul. Kau Apa sendiri lagi? yang membetulkan. Coba buktikan bahwa itu salah. Buktikan bahwa itu salah. Kau sendiri yang membetulkan. Apa yang kau omongin itu orang nggak akan pernah membetulkan. Nah, Kau tahu. kau tidak mampu. Sudah, aku kasih muslim yang lain untuk naik. Aku beri satu muslim yang lain untuk naik dan membuktikan bahwa saya salah. Nih. Ya, Nih, tuh kan? Anak buahnya Muhammad ini. Memang anak buahnya Muhammad kayak gini. Anak buahnya Muhammad. kau cuma digini-ginikan aja, Dis. Nggak Anak perlu buahnya yang Muhammad lain, ini. diginiin aja. Nih yang kau makan. nih. Lawak dia teman-teman. Anak buah Muhammad teman-teman. Udah nggak punya dasar, nggak punya dalil. Mereka kejang-kejang. Oke. Mintro Alek. Silakan nyalakan kamera. Alek. Saya Alek? mau menyalakan kamera. Saya mau menyalakan kamera kalau abang buka kerudung dan kacamata. Mau jadi teroris ini. Oke, kita kasih turun. Kita kasih turun ya. Berani Sudah saya bilang teman-teman. Seumat muslim yang menonton channel saya, yang mendapatkan bahwa apa yang saya katakan itu dusta, fitnah terhadap Muhammad, saya tunggu sekarang juga untuk melaporkan kepada kepolisian. Nggak akan berani orang semua yang saya katakan ada dasarnya. Ada saja. Begitulah saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi. Cedona. Oke, kita kasih naik Cedona. Khusus yang muslim teman-teman ya, yang Kristen jangan lagi mengajukan permintaan naik. Yang Kristen saya mohon dengan segala hormat, dengan segala hormat saya kepada muslim. Cedona. Apakah Anda seorang Islam? Siap abangku, saya muslim abang. Silakan nyalakan kamera. Nyalakan kamera. Silakan. Kita kasih semangat dia, kita kasih semangat. Sudah saya bilang teman-teman ya. Sudah saya katakan. Kalau ada muslim yang sanggup membuktikan bahwa saya menista, nggak usah repot-repot lapor polisi. Saya lompat dari Monas. Dari Monas saya lompat. Ada saja. Ya, silakan, Cedona. Anda muslim? Ya, salam kenal Bang Edis. Ya. Selama Anda menonton saya siaran, pernahkah Anda dapati bahwa saya menista agama Islam? Yang menilai menista dan tidak itu Adalah hakim yang agamanya Islam, gitu kan? Yang menilai Anda menista atau tidak itu adalah hakim yang kadrun juga itu. Aduh, berat saudara-saudara. Gini. Sebutkan 5 statement saya yang paling sering saya katakan dalam TikTok bahwa itu salah. 1. Muhammad memiliki kekuatan seksual setara dengan 30 pria. Betul atau salah? apalagi 5 kan? Ya, 1 dulu, betul atau salah? Pusing. Oke, kau tak tahu jawabannya. Kedua, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang mengawini anak di bawah umur. Betul atau salah?
Pusing, Yang ketiga pusing. Betul nggak Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang mengawini anak di bawah umur? Betul nggak? Terus apa lagi yang ketiga? Nggak berani dibantah. Yang ketiga, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia meminum kencing hewan. Betul atau salah? Terus yang ketiga tuh yang keempat Ya. apa lagi? Udah, jangan diteruskan. Nanti atit hati kalian nanti atit hati. Gak usah diteruskan. Udah, intinya gini aja lah. Intinya begini aja yang mau saya sampaikan sama kau. Kenapa saya Edis TV sudah membuka tentang sosok Muhammad yang sesungguhnya? Kenapa kau masih nekat menjadikan dia seorang nabi? Jawab. Bagaimana? Nggak nyambung, kita turunkan ya. Nggak nyambung ini orang, nggak nyambung. Saya mau diskusi dengan orang yang IQ-nya tinggi lah. Ini orang kita udah serius, dianya gimana? Berat ini saudara. Berat, saudara. Aduh, kita minum sebentar ya. Oke, kita sudah minum sebentar ya. Bang Edis ingat kode jangan frontal katanya biar tidak rungkat. Inilah teman-teman ya. Oke lah kita selingi dulu ya. Kita selingi dengan iklannya. Biar tidak Ya, bagi teman-teman Edis TV dimanapun teman-teman Edis TV sekalian berada ya. Saya iklan dulu teman-teman. Dan kalau saya iklan, teman-teman jangan kabur ya teman-teman ya. Saya heran. Kalau saya lagi siaran lagi buat yang nonton banyak, kalau lagi iklan kabur. Heran saya dengan para penonton ini loh. Penonton ini mensupport saya, ayo Bang Edis maju. Tapi kalau diminta supportnya hilang. Hilang. Tahu nggak teman-teman? Ini 1.600 yang nonton ya. Yang berkomitmen dia mau mensupport saya terus. Saya nggak bisa. Teman-teman tahu sendiri lah orang-orangnya kan kelihatan kan, yang kasih saya gift orang-orang itu terus orangnya. Nggak ada yang lain. Itu terus orangnya. Dan saya ucapkan betul terima kasih kepada yang orang yang itu terus itu. Tapi yang lain nggak tahu teman-teman. Memang ya begitulah ya kenyataan pahitnya. Berat teman-teman ya gitulah. Gini loh teman-teman ya. Ini talenta masing-masing. Ada yang khotbah di gereja, ada yang talentanya mengajar di gereja, memberitakan, ada yang temanya modelnya seperti saya, striker gitu ya, penghajar gitu. Macam-macam teman-teman. Nah, maksud saya teman-teman, saya ini sudah bisa kepada teman-teman untuk menggalang kolektor ya kepada teman-teman penonton. Kenapa saya perlu menggalang kolektor dari teman-teman? Karena untuk mengadakan acara-acara seperti ini teman-teman, saya itu harus menyewa satu tempat ya yang jauh daripada tetangga-tetangga yang ya tahulah sendirilah yang tukang kejang-kejang kesetanan. Jadi saya harus tinggalkan. Saya punya rumah yang saya itu nggak ngontrak. Saya punya rumah ya, rumah saya itu nyaman ya, tidur nyaman, gratis, nggak bayar, tapi harus saya tinggalkan itu. Kenapa? Karena nanti kalau saya berapologi dari rumah, nanti buka pintu Anda penista, buka pintu, itu teman-teman. Jadi kita harus mengungsi, itulah teman-teman. Nah, kerjaan saya tinggalkan semua kepunyaan saya itu teman-teman. Jadi apakah salah kalau saya ingin mengganti itu semua dari teman-teman yang mensupport saya? Ya menurut saya itu nggak salah gitu loh. Makanya teman-teman kalau saya ini kan support untuk kolektor kok pada kabus. Aduh berat. Ya itulah teman-teman ya. Ya memang banyak orang itu hanya pengen nonton saja ya. Tapi kalau mensupport itu ya hilang. Ya itulah teman-teman, saya nggak memaksa lah ya. Intinya bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk mensupport Edis TV, teman-teman itu lihat itu ya, saya sensor kemudian itu nomornya. Jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman support saya di situ ya teman-teman ya. Uangnya itu sama sekali bukan untuk kepentingan. Saya ini teman-teman kalau nggak berapologet, saya ini saya nggak mau nyombong ya. Saya ini orang yang nggak kekurangan makan. Kalau saya nggak berapologet. Kalau saya nggak berapologet, saya ini orang yang makan saya kenyang, tidur saya nyenyak begitu. Tapi itu saya tinggalkan semua teman-teman. Karena apa? Saya terpanggil melihat bagaimana iman kepercayaan kita itu dihujat oleh para penghujat seperti Juma dan kawan-kawan itu. Saya terpanggil untuk menjawab mereka ini. Tapi gimana nih? Saya jawab nanti seperti AB, seperti anak bata. Dijawab digeruduk rumahnya gimana? Nggak dijawab mereka makin menjadi-jadi berkoar-koar.
Aduh, inilah yang saya bilang sulit. Ya sulit. Itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tergerak hatinya untuk mensupport saya ya demi supaya apa? Supaya keberlangsungan acara-acara seperti ini itu terus berlangsung, teman-teman bisa support saya di situ ya, yang tertera di layar itu teman-teman. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Nanti kalau teman-teman tidak tangkap layarnya, nanti kalau sudah saya tutup nomornya itu akan hilang kembali ya. Begitu teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi, tapi kita ganti dulu background kita. Iya, kita kasih background kita. Oke, stop. Background andalan saya ini teman-teman ya. Kalau ngelihat ini nampaknya banyak yang kejang-kejang. Oke, kita kasih naik ada Suun. Susah namanya, susah. Kenapa sih? Suun lah. Kukruk lah, cukruk. Apa ini namanya susah-susah? Shalom, oh Kristen. Iya Kristen bang, iya Kristen. Enggak, hanya mau bilang aja ini bang, saya udah sedikit ini apa koleksinya ya bang ya. Oh, Ya. amin. Terima kasih ya, makasih Oke. banyak loh. Ya udah, turunkan aja bang, turunkan aja. Oke, makasih Kak Suun. Terima kasih, Yo. terima kasih. Yo. Ya, Terima doakan kasih. selalu ya. Iya, Supaya amin. supaya aman-aman terus, lancar-lancar terus, Iya, tidak ada amin, kadrun-kadrun. Iya. Oke, Terus terima kalian kasih Kak Uun. lucu-lucuan juga tuh bang. Oke, makasih Kak Suun. Aku turunkan ya. Yuk bang, yuk. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, terima kasih ya yang sudah mensupport ya, teman-teman ya. Itu. Ya, serba salah ya. Seandainya di Indonesia, negara kita tercinta ini, kita itu diberi kebebasan untuk berekspresi. Tak perlu saya harus ada kolektor, nggak perlu saya. Ya kenyataannya seperti itu teman-teman. Kita jawab nanti dibilang penistaan. Tapi kalau mereka bahas Kristen dibilang oh dakwah itu dakwah ya. Memang berat memang negara kita tercinta ini. Oke, kita kasih naik ini ada King Abaz 97. Muslim Bang? Muslim. Oke, baik. Silakan Bang. Apa yang ingin Anda bantah dari apa yang saya katakan? Dan selama Anda menonton channel Edis TV, saya menantang semua umat muslim untuk menunjukkan di mana saya melakukan penistaan. Ya, silakan. Silakan nyalakan kamera dulu. Saya baru masuk ini, emang bahas apa emang? Tuh kan? Ya, silakan nyalakan. Tap layar ya guys, tap layar, follow karena akun kita gini ya, kalau akun satunya meninggal kita pindah ke sini. Kalau yang akun ini meninggal kita pindah ke akun satunya. Mana nih King? Sudah di ini Mana? udah ini Gelap. lagi gelap ini. Iya. Mentang-mentang Muhammad mendapatkan wahyu di gua yang gelap Anda ikut-ikutan mendapatkan wahyu di gua yang gelap ini. Ini kalau gini saya lihat apa ini? Saya juga nggak lihat Anda kok. Anda tidak melihat saya. Iya, Kok saya bisa-bisanya Anda nggak melihat saya? Ya kamu kan hitam orangnya. Hitam jelek lagi. Saya terima kasih. Saya bangga dengan apa yang saya dapatkan. Iya, makasih. Sama-sama. Nggak masalah. Ya, sama-sama. Orang mau putih, mau hitam, mau kuning, coklat bagi saya itu sama saja. Gitu. Ya, Yang kamu membedakan kalau- seseorang kamu itu kalau adalah hitam, tabiat ya seseorang. tempat gelap juga dong. Ya, yang membedakan, yang menilai seseorang itu tabiat seseorang. Seperti itu. Kalau kau diajarkan nabimu betul. bahwa orang hitam itu begini dan begitu ya, itu ngajar nabimu memang seperti itu. Betul nggak nabimu mengajarkan bahwa yang hitam-hitam itu masuk neraka? Tidak. Ya, udah kau belajar Islam lagi. Udah, kau belajar lagi agama Islam. Kau belajar lagi agama Islam. Lagian kau kuturunkan, kau saja udah nggak berani nunjukkan wajahmu kok. Kau sudah malu jadi orang Islam ngapain? Sudah malu jadi orang Islam ngapain? Indomie goreng. Ini banyak sekali orang-orang naik namanya Indomie goreng lah, bakmi rebus. Halo Indomie goreng. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Indomie goreng. Muslim kah atau Kristen? Bentar, buka kamera dulu. Ah, silakan. Halo Bang, selamat malam. Salam dari Selamat Rantau, malam. anak rantau. Ya, Muslim kah atau Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim Bang, saya masih Muslim. waras. Ya, gimana Itu suka apa nafsunya itu seperti berapa? setara dengan 30 pria. Makanya dia sanggup menggilir semua istri-istrinya itu dalam satu malam.
Lah, sekarang saya balik nanya ke abang ya. Kenapa Yesus minta jatah perawan 32? Ini yang dibahas apa? Yang dijawab apa Nah, ini? Ini gimana ini? Sebentar dulu. Saya lah. Nggak, sebentar dulu. Nabi kamu. Kita ini kan sedang membahas apakah saya melakukan pemfitnahan atau penistaan. Lah ya iya. Oke, Lah, coba saya iakan tahu dulu apa. bahwa yang saya katakan itu bukan penistaan, coba. Lah saya kan nggak tahu, makanya saya tanya. Loh, kalau nggak ini. tahu ngapain kamu naik kemari? Jatah 32 Kalau perawan. nggak tahu kenapa kamu naik kemari? Lah ya itu saya kan mau tanya Nah, itu. makanya gini, saya sarankan gini. Pertama-tama gini, ajukanlah pertanyaan yang berasal dari diri kamu. Jangan ajukan pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan bodoh, pertanyaan-pertanyaan nyeleneh dari internet. Ya. Dari saya. Jadi saya tunggu seorang muslim naik kemari mengajukan pertanyaan yang benar, yang nggak ngaco, pertanyaannya nggak ngarang bebas. Dan Oh, ya, saya itu menantang umat muslim untuk membantah apa yang saya katakan. Ya. 32 perawan. Baik. Orang yang nggak waras gitu, hanya korban-korban internet. Makasih. Terima kasih teman-teman yang kasih support. Ya, teman-teman sabar ya, besok saya pakai topi yang merah yang seperti kemarin itu teman-teman. Pakai siaran begini. Oke, kita kasih naik lagi. Ada PP Ramadan. Ya silakan. Halal darah. Nggak bisa bantah halal darah. Ya, PP Ramadan. Anda seorang muslim? PP Ramadan. Hilangkan. Sudah saya bilang teman-teman, mereka sudah malu karena yang saya katakan benar kok. Yang saya katakan benar. Saya tantang seluruh umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini untuk membuktikan bahwa yang saya katakan itu tidak setara dengan 30 laki-laki. Bantah kalau omongan saya benar. Omongan saya salah. 2. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia untuk meminum kencing hewan. Bantah kalau yang saya katakan itu fitnah. Laporkan kalau yang saya katakan itu fitnah. 3. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang mengawini anak di bawah umur. Bantah kalau yang saya katakan itu laporkan kalau yang saya katakan itu fitnah. Saya tunggu sekarang juga kalian melaporkan saya. Nggak akan berani sampai mewek kalian nanti kalau laporkan saya. Mewek. Terbukti nanti di pengadilan, malah justru seluruh Indonesia tahu. Ternyata benar Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur. Malah ketahuan nanti seluruh TV nasional ketahuan gimana? Nggak bangkrut nanti kalian, habis nanti kalian. Nggak ada aja kamu itu. Orang-orang muslim yang awam banyak nggak tahu itu. Ya. Coba tanya sama Islam-Islam yang awam itu. Kamu tahu nggak Muhammad itu nikahi anak di bawah umur? Banyak nggak tahu. Kalau tahu, aduh. Pasti dia bilang, gimana ya? Garut-garut kepala dia gimana ya? Karena memang yang saya katakan benar. Benar yang saya katakan itu. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Ada nabi kena sihir, ya cuma Muhammad. Nggak ada nabi lain kena sihir, gimana? Saya tunggu kalian melaporkan saya. Karena yang saya katakan itu benar. Nggak akan bisa kalian melaporkan saya. Kalau mempersekusi, ya bisa mempersekusi. Itulah teman-teman. Kita harus sampai kapan kita ini kita harus ngomong terang-terangan nih, belak-belakan sekarang nih. Iya kan? Saya tantang seluruh umat muslim yang ada di negara kita tercinta ini untuk membantah apa yang saya katakan. Bantah. Sanggup gak kalian bantah itu? Kalau sempat ada yang bisa bantah, nggak usah capek-capek lapor polisi. Siaran langsung saya terjun saya dari Monas kepala lima. Lompat dari Monas saya. Nggak akan ada. Orang yang saya katakan itu semua dasarnya ada kok, gimana? Ayo, silakan. Muslim naik kemari, bantah. Nyatakan bahwa yang kamu fitnah, kamu mengatakan kebohongan. Silakan bantah. Mana kau sanggup? Nggak akan kau sanggup. Mary, Muslim? Muslim. Nah, silakan nyalakan kamera. Mana nih? Nyalakan kameranya setahun, mana? Oke, baik. Nggak ada. Baik.
Kalau kau sudah malu jadi orang Islam, kau nggak usah di bawah kau nonton nyimak kau di bawah. Oh memang benar yang diomongin di TV ini, bah benar yang diomongin ini. Jadi teman-teman ya, saya sekali lagi memberikan sebuah tantangan untuk membuktikan bahwa yang saya katakan itu merupakan fitnah. Ayo naik kemari. Sanggup kalian? Mimpi kalian sanggup menghadapi saya. Mimpi. Naga 1000. Nampaknya Kristen, tapi saya coba dulu. Naga 1000, apakah Anda seorang muslim? Makasih teman-teman yang kasih gift-nya, terima kasih. Naga? Apakah Anda seorang muslim? Oke, baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih turun dulu karena kita sapa tidak bicara. Ya, itulah tadi ya, dari sekian banyak. Nah, dan masih banyak lagi yang lain-lain. Makanya teman-teman selalu saja setia manteng atau nongkrong di channel Edis TV ya. Supaya kalian banyak lagi mendapatkan info-info ya, info-info akurat, info-info terbaru seputar agama Islam. Karena apa teman-teman? Karena kalau ada orang Islam bahas-bahas Kristen namanya dakwah katanya. Dakwah gitu. Kalau ada Zuma sama Ari Untung bikin podcast tentang agama Kristen, oh itu namanya dakwah. Kalau ada Ari Untung sama Felix Xiao bahas-bahas Kristen di media-media sosial, oh itu dakwah. Ya, kalau ada Donditan ya sama Irina Handono bahas-bahas Kristen, oh itu dakwah itu. Tapi kalau Edis TV muncul ke permukaan, membalas, menjawab, langsung dikatakan apa? Penistaan. Tangkap penjara. Sulit saudara, sulit. Itu seperti itu kenyataannya. Oke, kita iklan sejenak ya teman-teman ya. Kita harus selang-selingi dengan iklan. Dan ingat teman-teman, kalau saya iklan, janganlah kalian lari. Mengapa setiap saya iklan banyak kalian yang lari, saudara-saudara? Ketika Edis TV iklan, kalian lari. Berat ini saudara-saudara, berat. Ya teman-teman, jika kalian mendapati bahwa channel Edis TV ini cetar, membahana, dan sangat menggelegar, kalian bisa support Edis TV di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa berkolekte, bisa mensupport Edis TV untuk membantu ya, untuk membantu meringankan beban Edis TV ya, beban saya ya, saya Edis TV itu adalah saya, meringankan beban saya untuk segala keperluan berapologetika ya, dari mulai menyewa rumah ya, kemudian peralatan dan segala keperluan-keperluan yang berkaitan dengan kegiatan apologetika ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kenapa kok seperti itu? Masih banyak teman-teman yang belum mensupport. Jumlahnya itu ada 99,999% itu belum mensupport. Ngeri kan? Ngeri. Yang support itu hanya ya 0,00001%. Hanya segelintir orang saja teman-teman. Yang lainnya belum mensupport. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari penonton ya, apalagi kalau di paling 5 orang seperti itu teman-teman. Jadi ya 0,000 sekian persen itu. Kalau 6.000 hanya 5 orang kan berarti 0,0001%. Ya saya nggak tahu ya gini. Apakah yang nonton ini 99,99% muslim? Jangan yang nonton muslim semua ini teman-teman. Ya. Berarti itu. Jadi teman-teman, kenapa kok harus kenapa kok harus ada kolektornya bang gini? Saya itu harus menyewa satu tempat untuk berapologet. Ya. Tadi tidak bisa kita berapologet itu di satu tempat yang tetangga-tetangganya itu banyak orang-orang yang tukang kejang-kejang. Nanti kejadian seperti AB. Tahu kan kejadian AB? Lagi siaran, rumah digedor-gedor sama polisi, bawa laras panjang. Iya kan? Tapi si Yusuf PI-nya nggak digerebek. Cuma anak Batak aja. Miris loh teman-teman. Ada Islam sama Kristen debat. Yusuf PI sama anak Batak. Debat, dua-duanya debat. Yang anak Batak didatengin polisi pakai senjata laras panjang. Ngeri nggak? Ngeri teman-teman. Miris, itulah. Coba anak Batak kemarin agak masuk ke dalam. Dia kan agak-agak keluar. Coba agak-agak marah-marah ke Samosir sana. Enggak akan mereka datang menggeruduk. nyebrang dan nutup itu enggak akan. Enggak akan. Apologet berdebat dengan menggunakan dalil, dengan menggunakan dasar. Kiamat mereka lapor polisi itu gak akan ditanggapi. Nggak akan.
Contoh saya ini, saya kalau dilaporkan polisi, nggak akan saya ditanggapi laporan saya itu, nggak akan. Yang saya katakan benar kok. Gimana? Coba, di mana yang saya katakan itu salah? Bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur. Coba, di mana salahnya bahwa yang saya katakan itu? Muhammad menikahi anak di bawah umur. Memang benar, robnya orang Islam mayat. Ini pengakuan dari Rashid. Bahwa robnya adalah mayat. Rashid. Coba, saya tantanglah. Satu saja orang Muslim. Coba, satu saja orang Muslim datang bantah apa yang saya katakan. Tunjuk satu aja yang salah. Tunjuk. Yuk. Satu aja saya yang salah. Ini Rashid ini mengaku bahwa robnya adalah mayat. Mengaku bahwa nabinya adalah seorang raja seks. Ini orangnya Rashid, namanya Ibas. Laporkan saya tunggu. Ayo, biar jadi saksi dari pengadilan. Ngarang-ngarang aja. Yusuf PI, Ibas, Gus Wafi, Rifa, Ketua API Alif mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya orang Islam. Dan saya tanya, Muhammad jadi mayat gak sekarang? Dia mayat apa masih hidup? Dia bilang Muhammad sudah menjadi mayat. Berarti rob kalian mayat atau enggak? Bingung semua, bingung, gelagapan. Hanya Rashid yang mengatakan, iya, rob kami adalah mayat. Diakui. Menistanya di mana? Kecuali saya mengatakan yang sesuatu yang gak ada dasarnya sama sekali, bisa kau katakan penistaan. Ini yang saya katakan dasarnya ada loh. Jangan sembarangan. Ya, Muhammad menikah anak di bawah umur, ada hadisnya. Aisyah ketika dinikahi Muhammad berumur 6 atau 7 tahun. Anak di bawah umur gak itu 6 atau 7 tahun? 6 sampai 7 tahun itu masih guling-guling loh, guling-guling di lantai itu. Masih gak pakai baju, guling-guling itu ingusan. 6 tahun atau 7 tahun. Apa kau bilang 6 sampai 7 tahun anak di atas umur? Gila kau kalau ngomong itu anak di atas umur. Semua orang waras akan mengatakan itu anak di bawah umur. Minor, ya, anak di bawah umur. Ngarang-ngarang saja kamu. Coba kau tanya ulamamu, berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Banyak ulamamu, berapa? Terus, betul nggak Muhammad itu menyuruh manusia minum kencing hewan? Kau tanya ulamamu. Nanti kau dibacakan riwayat bahwa Muhammad menyuruh, ada orang, sekelompok orang, menyuruh minum kencing hewan. Ada kencing onta? Ada. Muhammad kena sihir? Ada. Kena sihir dia. Sampai dia berhalusinasi. Apakah dia mendatangi istrinya atau enggak? Enggak tahu dia, bingung dia. Ada, disihir dia. Jadi sebelah mana yang kau katakan saya penistaan? Sebelah mana? Justru ketika kamu nanti melaporkan saya, justru nanti yang malu kamu. Makasih topi kaboynya, ya. Itu loh. Kita kasih kesempatan. Ya, jangan kita ngomong terus tapi mereka nggak kasih kesempatan untuk membantah. Saya ada duit 500 juta mau. Usmanuddin, silakan nyalakan kameramu. Kirim nomor rekeningnya. Saya kirimkan duit 500 juta. Nyalakan kameramu. Saya kirim nomor rekeningnya. DM. Nyalakan kameramu. Kirimkan 500 juta pengemis mau. Nyalakan kameramu. Mau kah tidak? Baik. Saya kirimkan 500 juta mau. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Mau. Kau saja menyalakan kamera saja nggak sanggup kok kau ngomong yang lain-lain. Terima kasih topinya, makasih teman-teman. Ya, teman-teman, mereka gemetaran. Mereka gemetar ketika ada yang menyokong atau mensupport seorang apologet. Ketakutan mereka yang sangat luar biasa adalah itu. Ya. Karena ketika ada yang mensupport apologet, ketika ada yang menyokong orang apologet, mereka akan menggigil mereka nggak bisa tidur. Gimana ini caranya nih? Orang-orang mereka sudah mensupport ini, mereka sudah membantu menyokong Edis TV ini. Gawat ini, kita dalam posisi terancam ini. Si Juma sudah membuat pengakuan bahkan seorang ulama nggak sanggup menghadapi Edis TV itu. Jangan coba-coba. Habis kalian jadi bulan-bulanan dia kalau kalian coba-coba naik. Gak berani. Ada muslim yang berani bantah omongan saya itu? Gak akan ada. Karena yang saya katakan benar. Gak akan ada yang bisa bantah itu. Muhammad menikahi anak di bawah umur, ada hadisnya. Siapa orangnya? Aisyah. Berapa umur Aisyah? Ada yang bilang 6 atau 7 tahun, antara 6 dan 7 tahun. Muhammad yang umur 50 sekian tahun menikahi anak umur 6 sampai 7 tahun, ada? Kau katakan itu bukan menikahi anak di bawah umur? Periksa ke dokter saraf. Pasti putus 2 sarafmu di situ. Kalau kau katakan itu nggak menikahi anak di bawah umur. Iya kan? Itu menikahi anak di bawah umur namanya. Kau bilang, "Bang, itu penistaan loh," katanya. Giliran Yusuf Yusuf kalah.
Waktu itu dia masih wakil presiden kita loh. Yusuf Kala itu dia wakil presiden kita. Dia menyambut dan dia seorang yang mengundang juga itu. Datangnya seorang pendebat Islam yang bernama Profesor Dr. Zakir Naik datang ke Indonesia. Biar orang-orang Kristen juga pada tahu. Banyak yang nggak tahu orang Kristen. Datang Zakir Naik ke Indonesia. Makasih Topik Kaboynya, Bang. Makasih Topik Kaboynya. Datang Zakir Naik ke Indonesia. Tahun 2017. Ya, ceramah dia di Stadion Patriot Bekasi, ditonton 40.000 manusia. Dia membahas tentang Bible, menantang-nantang orang Kristen. Dikatakanlah dalam Bible itu Muhammad dinubuatkan di dalam. Cuy, Jijai, Marco Jai, teman-teman, ada Muhammad dalam Bible. Ngemis mereka supaya Muhammad ada dalam Bible untuk menyesatkan orang-orang yang nggak tahu apa-apa itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan banyak domba-domba yang lugu yang nggak tahu apa-apa. Digiring mereka ke pembantaian. Ngeri kan? Saya sebagai orang Kristen tergerak hati saya ini. Ya Tuhan, begitu banyaknya orang Kristen yang nggak tahu apa-apa, yang imannya lemah ini. Apakah saya harus diam saja? Seorang penyesat ini, ya, menggunakan Bible, menggunakan kitab Bible yang kami imani untuk mengatakan bahwasanya Muhammad katanya ada di dalam situ. Najis, Markojis. Dan sekarang saya datang saya membantah. Mustahil Tuhan Yesus kami itu menubuatkan nanti datangnya seorang nabi, ya, yang membenarkan ajaran Tuhan kami Yesus. Orang kelakuan nabinya aja seperti itu, mana? Saya menunjukkan itu loh. Nabimu itu kena sihir. Sebulan dia kena sihir itu. Sedangkan menurut surat An-Nahl ayat ke-89, apa dikatakan surat An-Nahl ayat 89? Sesungguhnya setan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Menurut Al-Quran, surat An-Nahl ayat 89. Catat, jangan nggak kau catat nanti. Catat. Jadi, Quranmu sendiri mengatakan mustahil, mustahil. Bahwa setan itu bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Bisu-bisukan. Itu adalah dasar kebijakan agama Kristen. Kenapa dibisu-bisukan? Kebijakan Kenapa? Kristen adalah kitabnya. Kebijakan umat Islam adalah kitabnya. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Zalikal kitab la raiba fi. Rasulullah Di menyampaikan Quran mana itu? Di Quran mana tertulis begitu? Sekarang pertanyaan Di saya Quran kepada mana saudara, tertulis terima dari 4 sahabatku di mana? sekarang tugas Anda tunjukkan kepada saya sebelum saya pengakuan buktikan. Yesus tentang Nah, ini kalau nggak pakai buku waktu. Lukas. Silakan. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Oke, gimana? Tentukan waktunya, berapa menit dia bicara, berapa menit saya bicara. Gimana? Ayo. Giliran Anda bicara 20 menit dan sekarang tunjukkan. Anda berbicara selama 20 menit. Dan Oke, sekarang sebentar. 20 menit. Sabar. Buktikan Yesus pernah berbicara tentang buku Lukas. Silakan. Buka kamera, Anda tunjukkan bukti ucapan Yesus tentang kitab Lukas. Aku tunggu. Baik. Buka kamera. Oh, jelas dong. Buka kamera. Jelas dong. Silakan. Tunjukkan. Ya. Silakan. Waduh, di Mana? sini agak gelap di sini. Silakan. Nah, gini cuma. Kau tadi bilang Sengaja kau matikan lampu. saya lagi ngomong. Saya lagi ngomong. Kenapa Kau kau panik? matikan dan kau pakai kacamata gelap. Kenapa kau panik? matikan dan Lepas kau dulu pakai masker. kacamata Lepas gelap. masker. Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas masker gimana? Enggak, lepas masker gimana? Langsung jawab, Des. Lepas masker Kamu nggak ada gimana? lampu. Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas masker. Kamu nggak ada lampu. Lepas masker. Buka kacamatamu. Lepas dan masker. nyalakan lampumu. Saya buka kacamata saya, lepas masker. Ayo. Lihat. Lepas masker. Nyalahin lampu. Nyalain lampu. Lepas masker. Lepas masker. Ayo. Lepas Nyalahin masker. lampu. Lepas masker. Nyalahin lampu ya. Lepas Betul, masker. supaya terang. Lepas masker. Sekarang tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus tentang dengar. Lukas. Sudah? Sudah dikasih bicara? Sudah dikasih saya bicara? Silakan. Baik. Kalau kau minta dari kitab Lukas itu sendiri, tidak ada. Seperti tidak Saya adanya minta pengakuan dari Lukas. Muhammad. Saya tidak minta dari Lukas. Kenapa kau Saya ngomong terus? minta dari pengakuan Yesus. Kenapa kau Saya ngomong minta terus? dari pengakuan Yesus tentang Kenapa kitab kau Lukas. ngomong terus? Kenapa kau ngomong terus? Bisa nggak saya ngomong? Saya minta Boleh tidak saya pengakuan ngomong? Yesus tentang kitab Lukas. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak Saya saya ngomong? minta pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Saya boleh ngomong nggak? Boleh ngomong? Jawab. Saya ulang. Dinda Jonathan luruskan dia. Luruskan dia pura-pura gila. Coba. Kalau memang mau diskusi, kasih waktunya. Berani nggak?
berani nggak kasih Nggak waktu? usah kamu jelaskan aja, jelaskan. Di mana berani nggak Yesus kasih waktu? memberikan legitimasi tentang kitab Lukas? Jawab. Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Yesus memberikan legitimasi. Nah, oke baik. Di Quran mana Muhammad memberi legitimasi? Di Quran mana? Di Quran mana Muhammad memberi Quran? Kualitasnya Edis, coba lihat. Lihat kualitasnya coba. Di Quran Lihat mana? Kualitasnya Edis. Di Quran mana Muhammad Lihat bilang begitu? kualitasnya Edis. Ini keautentikan sebuah kitab. Nggak usah debat Rasulullah mengatakan, kusir. "Nusul Al-Quran min arba'ah." Nggak usah Terima debat Al-Quran dari kusir. keempat sahabatku. Nggak usah debat kusir. Sekarang Gini aja. pertanyaan saya, adakah pengakuan Yesus Kau tentang cuma legitimasi besar-besaran kitab suara Lukas? saja. Kalau cuma besar-besaran suara ngapain? Sudah? Waktu siapa? Siapa yang memberikan legitimasi Waktu siapa? tentang Injil Lukas? Silakan jawab. Waktu siapa sekarang? Bukan siapa, Waktu bukan siapa, bukan siapa. Bukan Waktu siapa. siapa sekarang? Ucapan Sekarang waktu Yesus siapa? tentang kitab Lukas. Oke. Silakan. Kalau kamu ngomong terus gimana saya mau ngomong? Legitimasi tentang Injil Lukas. Silakan. Sekarang gini aja, pakai waktu berani nggak? Loh, silakan dijawab. Pakai waktu berani nggak? Ya ini Berani pakai waktu? silakan dijawab. Oke, diam ya. Diam ya. Diam ya. Diam ya. Diam. silakan. Baik. Saya jawab. Kenapa kau dalam kegelapan, Edis? Kenapa kau sengaja gelap-gelap, Edis? Kenapa kau tidak di tempat yang terang, Tidak Edis? berani. Kenapa kamu Sekarang, di tempat yang terang? sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kasih saya waktu ngomong? Kalau kamu berani Di ngasih tempat saya yang waktu terang, ngomong? dong. Oh bisa. Kenapa kau umpetin dirimu yang sudah gelap itu? Dengarkan. PK aja, PK. Berani nggak PK? Malah PK berani nggak? Berani nggak PK? di mana Yesus memberikan legitimasi berani nggak PK? tempat Injil? Di mana? Saya dikasih ngomong nggak? Saya dikasih ngomong nggak? Saya dikasih ngomong nggak? Sudah. Silakan, silakan. Sudah. Tunjukkan pengakuan Yesus. Saya nggak berani tentang ngomong. kitab Lukas. Silakan. Sudah kalian ngomong loh. Gimana? Saya dikasih ngomong nggak? Iya, silakan. Dikasih Di mana ngomong nggak saya? Yesus Berapa menit? memberikan legitimasi tentang Injil Lukas? Berapa menit? Berapa menit Ya, saya dikasih ngomong? silakan. Brunda, berapa menit? Nggak berani mereka. Ketakutan. 2 2 menit, menit. silakan. 2 menit ya. Baik, 2 menit. 2 menit. Diam semua, diam semua, diam semua. Ya. Baik. Ini kita bicara dengan apa? Ini kok nggak ada orang? Yang terang dong, Edi. Mana buka kamera tapi gelap? Oke nah. Gimana sekarang udah terang? Gimana? Terang sekarang. Situ. Ya, Baik. oke. Saya sambil duduk ini. Baik. Ya. Jawab. Pertama-tama, kamu nanya sama saya, di mana legitimasi bahwa Yesus membenarkan Injil Lukas? Betul? Betul? Baik, saya jawab. Narasinya nggak seperti itu. Ya, kan saya jawab panik. Bisa nggak saya jawab? Bisa nggak saya jawab? Bisa Saya jawab saya? nuntut legitimasi. Saya nuntut Saya legitimasi boleh Yesus jawab terhadap nggak? Bible. Kenapa kalian Lukas, panik? silakan. Kenapa kalian panik? Silakan. Baik. Saya tidak panik. Saya minta legitimasi Yesus Terima terkait kasih. dengan kitabmu. Lukas. Terima kasih silakan. Pak. Jadi gini ya, Oh pertama-tama. ya, harus bantu koin karena dia lagi susah ini, nggak ada ininya, uangnya. Saya boleh ngomong Silakan. nggak sih? Boleh ngomong nggak saya? Lihat pengikut Juma ini, begitu paniknya mereka ketika saya ngomong. Jawab, jangan berani. Kesetanan Jawab. ketika saya ngomong. Bisa ngomong saya? Ya silakan dijawab. Bentar lagi ditendang ini saya, bentar lagi ditendang. Ditendang. Tanda Paling dia bahwa kick mereka dirinya panik sendiri. saya ditendang. Dia Sudah? kick dirinya sendiri nanti Sudah? tuh. Nanti dia kick dirinya sendiri tuh. Nih, saya selalu angkat tangan nih, lihat nih. Tangan saya satu megang HP, tangan saya satu megang ini, lihat nih. Tangan saya satu megang HP nih ya. Ya jawab sudah. Perhatikan, Saya juga nggak ngerti. dengar, perhatikan. Kalau kalimat seperti itu, saya membenarkan Injil Lukas nggak ada. Pertanyaanmu salah. Berarti Begini, tidak memiliki, berarti tidak ada legitimasi. saya dikasih 2 menit tadi katanya. 2 menit? Ya, Kenapa kan panik tanya, sekali? Berarti tidak ada legitimasi. Kenapa panik sekali? 2 menit bisa nggak? Loh, saya bertanya, berarti tidak ada legitimasi dari Yesus. 2 menit bisa nggak? Oke, Lihat, silakan. Segitu Silakan. paniknya. Juma, kita udah Silakan. kenal lama loh. Kita udah kenal lama. Bisa nggak kita diskusi dengan baik? Mau? Lah ini kita diskusi dengan baik. Yang saya minta legitimasi. Nggak, gini. Mau diskusi dengan baik? Yang saya minta legitimasi ada atau tidak? Mau diskusi dengan baik nggak? Kalau diskusi dengan baik, Ada atau kasih tidak? saya ngomong. Ada Kasih atau saya tidak? ngomong. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Seperti Muhammad tidak pernah ngomong di Quran melegitimasi Quran, nggak pernah ada. Ada tidak legitimasi dari Yesus tentang kitab Lukas? Jawab. Legitimasinya bukan seperti itu. Legitimasinya Apa bukan, legitimasinya? bunyinya bukan begitu. Legitimasi ini, pergilah, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, ya, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu legitimasinya. Yang Nah, saya kemudian, tanya kitabnya tuyul. saya lagi ngomong. Yang saya tanya kitabnya. Saya lagi ngomong. Yang saya tanya Makanya, kitab Lukas. ini mau dibenerin dulu. Yang Ini saya mau dibenerin. tanya kitab Lukas. Zuma, ini Yang mau saya dibenerin dulu. tanya legitimasi tentang kitab Lukas. Panik. Kenapa panik? Saya tidak panik. Saya tanya apa? Saya Karena tanya apa? memang- karena memang legitimasi Yesus kitab Lukas dari Yesus mana? Sudah belum? Legitimasi daripada Yesus terhadap kitab Lukas mana? Segitu paniknya. Bisa nggak saya ngomong? Nggak berani mereka. Jawab. Mereka Yang saya tanya apa? tidak berani kalau saya ngomong. Jawab. Yang saya tanya 2 apa? menit? Berapa menit? Berapa Yang menit? saya tanya apa? Yang Berapa saya menit? tanya apa? Berapa menit? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Kayak gini lah saya bilang debat kusir. Kau diskusi yang baik aja kau nggak bisa Yang saya sebutkan. tanya apa? Kau jawab apa? Segitu paniknya. Kenapa segitu paniknya? Yang coba? saya tanya, yang kamu jawab tak nyambung. jangan segitu Ada paniknya. tidak legitimasi Yesus terhadap
buku Lukas. Kenapa segitu paniknya coba? Kenapa? Loh, kok panik itu aja terus panik. Kalau kau Yang saya bertanya, tanya itu kalau kau bertanya, pertanggungjawabanmu kalau kau terhadap bertanya, imanmu. saya jawab. Ada tidak? Kalau kau Ada bertanya, tidak saya legitimasi jawab. Yesus Kalau terhadap kau buku bertanya, Lukas? kasih saya waktu jawab. Ada nggak? Kalau kau Ada bertanya, nggak? kasih saya jawab. Kalau Ada kau tidak? bertanya, kasih saya jawab. Ada atau tidak? Kalau kau bertanya, kasih saya jawab. Oke, saya tanya Berani? nih, ada atau tidak? Berani kamu kasih saya waktu jawab? Jawab Edi, jangan muter-muter. Ada atau tidak? Berani kamu kasih saya jawab? Legitimasi Ada atau dari tidak? Yesus terhadap Nggak berani. Lukas. Nggak berani dia kasih saya waktu jawab. Udah? Ya jawab. Sudah? Kasih Ada saya waktu atau jawab? tidak? Ada atau tidak? Kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Berani kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Baik, saya jawab ya. Jadi, Yesus tidak pernah nyuruh murid-muridnya nulis kitab. Terus nggak pernah. Berarti tidak memiliki Memang legitimasi. lisan dikasih tahu saksi. Berarti tidak memiliki Nah, legitimasi. orang-orang menulis kesaksian Berarti tidak para ada, saksi kan? mata itu Berarti tidak ada legitimasi kan? terhadap buku Lukas. Legitimasinya Ya. bukan berbentuk kata-kata seperti itu. Legitimasinya Berarti tidak ada, kan? Legitimasinya adalah Berarti tidak ada, kan? bahwa keterangan yang ada dalam Injil Lukas itu berasal Berarti dari para tidak ada, rasul. kan? Dan Berarti itu tidak ada legitimasi, kan? bisa kita percaya sebagai kebenaran. Berarti Silakan. tidak ada legitimasi Pertanyaan dari selanjutnya. Yesus. Pertanyaan selanjutnya. Berarti dengar. Berarti Ada. tidak ada legitimasi. Ada, tapi bukan dalam Mana bentuk kata-kata. legitimasinya mana? Mana Legitimasinya. legitimasi dari Yesus? Mana legitimasi dari Yesus? Engkau adalah saksiku dari Yerusalem sampai Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Di mana Yesus mengatakan tentang kitab Lukas? Perkataan murid-murid itu kemudian dicatat oleh Di Lukas. mana Itu Yesus? legitimasinya. Di mana Yesus Sudah. membahas tentang buku Lukas? Di mana? Itu legitimasinya udah tadi saya kasih tahu. Mana legitimasi mana? Di mana? Tadi, Ini mau kita saya ulang bicara lagi? mengenai buku Lukas. Mau saya ulang lagi? Yang saya tanya buku Lukas, Bu. Itu paniknya mereka. Mau saya ulang lagi? Mau saya ulang lagi Yang nggak? saya tanya tentang Baik. buku Lukas. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah Ya, siapa muridnya? Siapa muridnya? ke 11 murid dan Ada semua Lukas di murid-murid situ? yang lain. Ada Lukas di situ? Nah, Lukas adalah orang yang mencatat kesaksian dari murid-murid tersebut. Nah, itu legitimasinya. Sudah? Oke, mana Pertanyaan legitimasinya? selanjutnya. Tidak ada legitimasi. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kamu menyebut ke 11 murid. Pertanyaan Kamu selanjutnya mana? menyebut ke 11 murid. Mana Pertanyaan legitimasinya? selanjutnya. Tidak perlu pertanyaan selanjutnya. Ini dulu kau selesaikan. Legitimasi dulu. Legitimasi. Sudah saya jawab legitimasinya. Apa Mana legitimasinya? legitimasi itu mana? Mana? Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadi saksinya. Kemudian keterangan murid-murid itu ditulis oleh Lukas. Itu legitimasinya. Itulah yang saya minta. Oh, itu legitimasi legitimasinya. tulisan Lukas itu yang saya minta. Mana? Bagaimana mau legitimasi orang Lukas saja datangnya kemudian? Gimana kamu itu? Sudah? Pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, Bentar lagi, jadi tenang. teman-teman, Edis ini sudah mengakui bahwa Sudah. kitab Lukas tidak punya legitimasi dari Yesus, betul? Sudah? Betul? Legitimasinya sudah saya kasih tahu tadi. Mana ada? Tidak ada. Mana Kau sendiri ada? yang mengatakan. Tadi kan saya Kamu bilang sama sendiri yang kamu. Oke, mengatakan. saya tanya kamu balik. Mana legitimasi Muhammad? Kalau bertanya harus berani ditanya balik. Berani ditanya balik Ini nggak? selesaikan dulu. Kita berbicara Iya. mengenai keautentikan Berani nggak ditanya sebuah balik? kitab. Legitimasi dari yang Zuma, membawa kitab. bisa nggak diskusi dengan baik? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Huzu al-Quran min arba'ah." Zuma. Terima Al-Quran. Sudah. Terima Al-Quran. Rasulullah sendiri menyebutnya, terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Al-Quran disebutnya. Sekarang ente, coba kalau Kristen ini agama betul, pasti ada legitimasi yang menjadikan Kristen menjadi Kristen, yaitu kitabnya. Ada tidak legitimasi Yesus terhadap buku Kristen yang mengajak kemudian orang-orang Kristen makan babi, menyembah Yesus dan seterusnya? Ada tidak? Anda mengatakan tidak ada. Berarti kekristenan itu fiktif ajarannya dari Yesus. Selesai kita. Apalagi yang perlu didiskusikan kalau ternyata agamamu kitab sucinya itu adalah dongeng, surat kabar. Tidak ada legitimasi dari Yesus. Apalagi yang harus kita diskusikan? Apalagi? Kenapa dibisukan? Kenapa dibisukan? Kenapa kalian begitu takut diskusi sama saya? Ayo. Kenapa nggak berani? Apalagi yang Anda ingin perjuangkan ketika kitab saudara sendiri Anda akui bahwa tidak memiliki legitimasi Sudah belum? daripada Lukas. Sudah belum? Sudah selesai? Sudah? Oke. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulanmu apa? Muhammad berkata. Kesimpulanmu, ingat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Kesimpulannya- apa tentang Lukas? Kesimpulanmu tentang buku Lukasmu itu apa? Jangan kabur deh, jangan kabur. Aku nggak mute ya. Jangan kamu mute sendiri, pura-pura di mute. Jangan ya, ini aku nggak mute ya. Kenapa sampai segitunya takutnya coba? Oh, kamu yang Sekarang pura-pura kok. kesimpulanmu. Kenapa sampai segitunya kesimpulanmu. takutnya kalian? Kesimpulanmu terhadap Enggak. Al-Quran. Kesimpulan saya, Terhadap Lukas. kesimpulan Ya. saya bisa buktikan di hadapan kalian orang Islam, di hadapan ulama-ulama, Lukas itu dijiplak sama Quran. Ayo.
Ya bisa saya buktikan. Ayo. Lu mana? Gimana kalau saya buktikan bahwa Lukas itu dijiplak Quran gimana? Berani nggak? Para. Berani nggak? Sedangkan kitab muajah tidak memiliki saya legitimasi berani dari Yesus. buktikan bahwa Lukas dijiplak Tidak Quran. Gimana? ada Berani? legitimasi dari Yesus. Malaikat Jibril. Anda mengakuinya bahwasanya Malaikat Lukas Jibril datang datang belakangan. kepada Zakaria Anda dijiplak Quran. mengakui bahwa Dijiplak Lukas Quran datang semua itu. belakangan. Kelahir. Anda mengakui Lukas datang belakangan. Anda Disebutkan lagi mengakui sama tidak Nandar, kan? memiliki kemudian legitimasi. Lihat tangannya Lalu Nandar itu. apa yang Anda Nandar, andalkan Nandar. dari buku Anda itu? Apa? Lihat ya. Saya sudah datangi Apa? Coba. tidak datang ke Kamu kantor datang saya. ke sini untuk jadi bubur. Jangan kau bisu-bisukan. Jangan kau Kau bisu-bisukan. mengakui. Kau mengakui. Sekarang, bahwa Lukas datang sekarang begini. belakangan. Tetapi Oke. dasar Kenapa kenapa Lukas itu dijiplak Quran? Kenapa Lukas itu Coba dijiplak? kasih bukti. Jangan dibisu-bisukan. Kalau dibisukan satu kali lagi saya turun. Kalau dibisukan satu kali lagi saya turun. Bahwa Rasulullah pernah Eh. membaca buku Lukas. Kenapa saya dibisu-bisukan? Kenapa saya Kasih dibisu-bisukan? bukti. Kenapa Kasih kalian bukti ketakutan Rasulullah sehingga saya dibisukan? Pernah membaca buku Lukas. Kasih bukti. Kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan? Kenapa? Tuh, Bisa nggak saya nggak dibisukan? Anda sudah tidak bisa membuktikan ada legitimasi dari Moderatormu Yesus buang dulu kepada semua. Moderatormu buang dulu semua. Coba ayo, bisa Sekarang nggak? Anda mengatakan Rasulullah menciplak kemudian kitab Lukas. Kasih bukti di mana Rasulullah pernah membaca buku Lukas. Silakan. Jawab, jangan pura-pura mute, jangan kabur. Jangan kabur, aku nggak mute. Moderatornya Kasih bukti, sudah nggak ada. kasih bukti otentik di mana tuduhan Anda Rasulullah pernah membaca Mentang-mentang buku Muhammad mengizinkan kalian berdusta, nggak usah bisu-bisukan saya. Gimana? Loh, saya nggak bisukan. Kenapa saya dibisukan? Kenapa saya dibisukan? Mulai monyet ini mulai. Mulai menuduh monyet. Mentang-mentang Monyet kalian ini diajari mulai. Muhammad boleh berdusta, bisu-bisukan Mulai, saya. Mulai. Nggak ada. Mau Yang diskusi yang bagus mengajarkan nggak? berdusta itu adalah Mau Paulus. diskusi nggak? Mau diskusi yang bagus? Paulus dia mengajarkan dusta. Nggak usah lari kemana-mana. Oke. Filipi 1 nomor 8. Oke, itu perintah mengenai Yesus baik dengan Kenapa- dusta. kenapa kalian ataupun dengan bisu-bisukan jujur. terus? Aku tetap bersuka cita. Kenapa Itu kalian bisu-bisukan ajaran terus? Paulusmu. Kenapa? Oke. Oke. Jangan Itu pura-pura. ajaran Paulusmu. Bisukan Paulus dari yang mengajarkan Paulus. kau untuk Kabur. Kenapa dibisu-bisukan? Kenapa? Kabur, nangis sampai Paulus keluar. yang mengajarkan kamu Kenapa berdusta. kalian bisu-bisukan? Berani nggak kau Ingat bisu-bisukan? Edis, ingat Edis. Saya Tidak bisa ada buktikan legitimasi bahwa dari Quran Yesus kalian itu tentang menciplak dari buku Bible. Paulus. Quran Oke? kalian itu jiplakan Ingat dari ya? Bible. Ingat, teman-teman Saya bisa se-Indonesia. buktikan bahwa Quranmu itu jiplak. Se-Indonesia. Anda mengatakan Edis Bentar lagi saya tendang. ilmu. Bentar lagi saya Saya tendang tanya nih. kepada dia, mana legitimasi Yesus terhadap buku yang mengajarkan kalian menyembah Kristus Yesus? Ternyata dia sendiri mengakui Lukas tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Selesai. Kemudian dia ajukan pertanyaan. Nabi Muhammad SAW menjiplak buku Lukas. Saya minta bukti. Baik. Buktikan kepada Baik. saya Kisah- bahwa Nabi Muhammad pernah Iya, membaca buku Lukas. datang kepada Maria, kisah datangnya malaikat Gabriel kepada Zakaria, kenapa ada di Quran? Tunjukkan Nabi Muhammad sesuai dengan tuduhanmu. Tunjukkan. Anda mengatakan beliau menjiplak. Silakan. Nah, nggak ada kan? Kenapa kisah? Nggak ada. Tidak ada kemudian, nggak ada. Kamu buka, kamu Kenapa buka kisah itu ada di dulu. Quran? Jangan kau sempatkan nggak diri perlu. buka Google. Kita tidak ada Google di sini, Bu. Kau bisu-bisukan Kamu saya, buka nggak usah, kameramu. nggak usah. Buka Kau kameramu. bisu-bisukan saya. Buka Sekarang kameramu. gimana? Kenapa? Kamu lagi buka Google. Nanti baru kau setelah buka Kenapa Google, kisah- baru kau buka kamera. Kenapa- Licik. kenapa kisah- Open Suruh cam. paksa dia Open buka cam. kamera, paksa. Open cam. Paksa Kalau dia nggak open open cam, kamera. saya turunkan. Open cam. Turunkan. Buka kamera, buka kamera, buka Turunkan. kamera. Turunkan. Buka Buka kamera, buka. Buka kamera. Buka kamera, buka. Buka kamera. Buka kameramu. Bang Juma, Buka. lu udah Juma aja open cam kau. Buka Kabur. kameramu, buka. Kabur. Hei, Tapi saya. buka kamera, buka kamera, Kabur. buka. Open cam. Buka kamera. Open Buka cam. kamera. Buka Buka kamera. kameramu. Pasti kamu sudah berada di tempat duduk yang berbeda dengan yang tadi. Iya. Karena kau sudah siapkan materi-materi Google-mu. Buka kameramu. Teman-teman, kalau dia buka, pasti dia sudah tidak duduk di tempat yang tadi. Iya, Pasti betul. dia sudah siapkan kemudian Saya- laptop, sudah siapkan komputer, sudah siapkan kemudian HP. Bisu-bisukan bukan saya. kita. Kenapa Udah. demikian? Karena dia adalah orang yang nol, tidak ada ilmu. Hanya modal Google, tidak ada ilmu. Kalau berani dia buka kamera, pasti berada di tempat yang berbeda atau minimal dia sudah siapkan komputer atau laptop. Kenapa? Buka kamera berani, buka kamera, Saya hitung sampai 6. buka kamera. Open cam. Kamu habiskan waktu saya, Idris. TV tidak Bagi saya, berani. kamu hanya tai. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22.
Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.